This feels like fucking Christmas. Help! Hai semuanya, balik lagi di channel Sineskop, channel alur cerita film yang masih terus berkembang. Pada video kali ini, kita akan bahas alur lengkap dari film berjudul The Forever Purge, yang merupakan film kelima dari seri The Purge. Film ini sendiri disutradarai oleh Everardo Gout, dan ditulis oleh James de Monaco, otak dibalik seluruh waralaba The Purge ini. Untuk seri Purge kali ini sendiri, kita bakalan diajak melihat sebuah situasi di mana kebijakan Purge gak lagi cuma berlangsung untuk semalam, melainkan untuk selamanya. Yang mana, hal itu terjadi karena titik didih konflik di Amerika yang terus memuncak, sehingga pecahlah aksi revolusi dari kelompok-kelompok ekstremis di sana. Oh iya, kalau kamu belum nonton film sebelumnya, tenang aja, channel ini udah bahas semua film The Purge dari awal yang bisa kalian cek linknya di kolom deskripsi. Jangan lupa juga buat subscribe, dan tonton video ini sampai selesai, karena di akhir video bakal ada kuis trivia berhadiah saldo sebesar 50.000 buat satu orang beruntung. Lumayan kan? Buat jajan mie ayam. Oke, jadi gak usah berlama-lama lagi. Sekarang kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah narasi yang menjelaskan kondisi Amerika setelah NFFA berkuasa kembali. Usai sebelumnya posisi mereka sebagai kepala pemerintahan Amerika sempat digantikan oleh Presiden Charlie Roan. Sesudah kembali memerintah Amerika, diketahui kalau NFFA kembali menerapkan tradisi Purge yang sebelumnya dihentikan selama masa kepemimpinan Charlie Roan. Tetapi, Purge kali ini disebut-sebut menjadi lebih brutal, karena diwarnai maraknya kasus imigran gelap dari Meksiko yang menyeberangi perbatasan. Selain itu, ada pula aksi ekstremisme, rasisme, dan konflik antar agama, yang lebih marak terjadi. Bahkan, mulai muncul juga gerakan revolusi bersamaan dengan Purge era baru ini. Sesudah itu, kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri, yaitu Juan, dan juga Adela. Mereka berdua di sini terlihat pergi meninggalkan negara asal mereka, yaitu Meksiko, melalui jalur tidak resmi. Alasan Juan dan Adela pergi dari Meksiko sendiri adalah karena saat itu di sana perang tengah bergejolak antara militer dan juga para kartel. Kondisi yang pelik itu lantas membuat Juan dan Adela pergi ke Amerika untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Buena suerte. 10 bulan pun berlalu, Juan saat ini diperlihatkan sudah bekerja di sebuah peternakan milik seorang konglomerat bernama Caleb Tucker di negara bagian Texas, Amerika. Di sini, Juan terlihat sangat piawai dalam pekerjaannya, terutama mengurus kuda-kuda peliharaan Mr. Caleb. Tetapi, karena dia adalah seorang imigran asal Meksiko, keberadaan Juan nampak tak terlalu disenangi oleh anak dari Mr. Caleb Tucker, yang bernama Dylan Tucker. Di tempat lain, Adela, pasangan dari Juan, saat ini juga sudah mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan pengalengan daging. Adela bekerja sangat baik, sampai-sampai ia sudah mendapat posisi yang bagus di perusahaannya meski baru 10 bulan bekerja. Sementara itu di waktu bersamaan, di sebuah siaran televisi, ada seorang kepala suku Indian yang tinggal di Texas, bernama Chiago. Di sini, ia memperingatkan NFFA soal Purge, yang menurutnya akan berbalik memberi keburukan pada Amerika, mengingat kondisi Amerika saat ini sudah jauh lebih kacau dari terakhir kali Purge diberlakukan beberapa tahun lalu. Pada malam harinya, keluarga Tucker nampak sedang bersantai bersama tetangga mereka, sesama pemilik peternakan besar di sana. Pada momen ini, tetangga Dylan yang bernama Anne, melihat istri Dylan sedang hamil, ia pun lantas memberi saran agar Dylan memperkerjakan satu orang babysitter lagi. Anne lalu merekomendasikan seorang babysitter berdarah Indian Meksiko. Akan tetapi, Dylan yang nampak tak begitu suka dengan kaum imigran langsung menolak usulan tersebut. Keesokan harinya saat bekerja, Juan nampak sesekali mendapat intimidasi dari Dylan. Tetapi, Juan memilih untuk tidak meladeninya. Begitu pekerjaan hari itu selesai, Mr. Caleb membagikan uang bonus untuk malam Purge pada seluruh karyawannya, termasuk Juan, lantaran tepat nanti malam, tradisi Purge akan kembali digelar. Pada momen ini, Juan sempat mengutarakan keresahannya terkait sikap Dylan kepada Mr. Caleb, yang menurutnya sangat anti terhadap kaum imigran seperti Juan. Karena merasa tak enak, Mr. Caleb pun meminta maaf. Ia berkata kalau mungkin itu salahnya, karena telah mengajari Dylan untuk selalu berbangga menjadi warga Amerika. Tetapi, Mr. Caleb memberitahu, kalau Dylan aslinya orang baik dan sangat senang membantu orang lain, tanpa memandang suku ataupun warna kulit.
Selesai dengan semua pekerjaan mereka, Juan dan Adela pun ikut pada sore harinya pergi bersama kaum imigran lain, ke tempat perlindungan selama malam purge nanti berlangsung. Sementara di kediaman keluarga Tucker, Mr. Caleb dan keluarganya juga sudah mengunci semua pintu masuk rumahnya, karena malam purge akan segera dimulai. Kembali pada Juan, ia dan rombongannya akhirnya sampai di sebuah tempat penampungan. Di sana, mayoritas ditempati oleh warga-warga imigran dari negara Meksiko, sama seperti Juan dan Adela. Singkat cerita, malam purge pun dimulai, dengan ditandai bunyi sirinenya yang khas. Di mana, itu artinya selama 12 jam ke depan, semua kegiatan kejahatan melawan hukum akan dilegalkan. Horas continuas. Los servicios policiales restringen las armas de otra clase a los funcionarios gubernamentales. Broadcast system announcing the commencement of Selama malam purge berlangsung, Adela berbicara pada Juan. Adela berkata kalau ia nyaman tinggal di Amerika sejauh ini, meskipun ada tradisi aneh seperti purge. Bahkan, Adela saat ini berniat tinggal permanen di sana. Sementara di kediaman Mr. Tucker, semuanya nampak normal. Tetapi, beberapa saat kemudian, Dylan merasa ada seseorang yang berusaha menerobos masuk rumahnya. Dylan lantas coba mengeceknya, tapi ternyata tak ada apapun di sana. Sepanjang malam, kerusuhan terjadi di mana-mana, lalu pada satu momen, sekelompok purging nampak mendekati tempat perlindungan yang ditempati Juan dan Adela. Saat kelompok itu melintas, samar-samar Adela melihat beberapa warga dari kaum imigran tengah disiksa di dalam mobil para purging itu. Adela sempat ingin menolongnya, namun salah satu penjaga menahan Adela, karena tindakannya itu bisa saja membahayakan warga lain di tempat perlindungan tersebut. Singkat cerita, 12 jam pun berlalu, dan malam purge kini sudah berakhir. Juan dan Adela nampak senang, karena mereka bisa melewati purge pertama mereka dengan aman. Di kediaman Mr. Tucker, Dylan langsung mengajak adiknya, yang bernama Harper untuk mengecek peternakan mereka. Hari itu, normalnya semua kegiatan masih diliburkan, namun Juan dan Adela memilih untuk pergi bekerja ke tempat kerja mereka masing-masing. Akan tetapi, hal mengerikan ternyata baru saja dimulai di hari itu, yang mana, tradisi purge yang biasanya hanya berlangsung 1 malam atau 12 jam, hari itu entah kenapa masih saja terus berlangsung, meski hari sudah terang dan sirine tanda berakhirnya purge sudah berbunyi. Di kediaman Mr. Tucker, sekelompok purging tiba-tiba saja muncul, dan tanpa basa-basi, mereka langsung menyandera semua anggota keluarga Tucker. Sedangkan di kota, Adela yang sedang mengecek sebuah kandang kambing mencurigakan di belakang tempat kerjanya, tiba-tiba saja terjebak sebuah perangkap. Beberapa purging nyaris saja melukainya, tapi untung Darius, bos di tempat kerja Adela, datang dan langsung menyelamatkan Adela. Tapi apesnya, setelah Darius dan Adela melumpuhkan para purging itu, mereka malah ditahan oleh polisi yang tiba di sana, karena mereka mengira Darius dan Adela sudah melakukan tindakan pembunuhan. Sementara di peternakan Mr. Tucker, Juan dan sahabatnya, yaitu Titi, yang baru saja sampai di sana, mencurigai kondisi peternakan yang nampak lengang. Di halaman belakang, keluarga Mr. Tucker ternyata masih ditahan. Tak lama, salah satu purging membuka topengnya, dan ternyata itu adalah Kirk, salah satu karyawan Mr. Tucker. Kirk lalu memberitahu, alasan ia melakukan ini, adalah karena ia muak menjadi miskin, dan iri pada orang-orang kaya. Ia juga lalu mengatakan, kalau mulai saat ini, tradisi purge akan berlangsung selamanya, karena revolusi demi kebaikan Amerika sudah dimulai. Mr. Tucker sempat berusaha memberontak dengan mengatakan, kalau Kirk pengecut, dan hanya antek NFFA. Namun, hal itu malah berujung tewasnya Mr. Tucker usai Kirk melepaskan timah panas ke kepalanya. You know who created the purge, don't you? But you got no right. Untungnya, tak lama setelah itu Juan dan Titi muncul untuk membantu keluarga Tucker. Baku tembak sempat terjadi, Juan berhasil menewaskan Kirk, tapi ternyata kelompok Kirk masih terlalu banyak jumlahnya. Alhasil, Juan bersama Titi, lantas mengajak keluarga Tucker yang tersisa pergi dari sana. Kembali ke kota, Adela dan Darius sedang ditahan di mobil polisi. Mereka nampaknya akan dibawa ke Polres Texas terdekat. Adela lantas menelepon Juan,
dan langsung meminta Juan menemuinya di Polres terdekat. Beberapa saat kemudian, Juan dan kelompoknya sampai di sebuah jalan buntu. Karena tak bisa lewat, Dylan meminta Juan dan Titi pergi menjemput Adela karena Polres sudah dekat dari sana. Sementara Dylan sendiri akan tetap di mobil, untuk berjaga-jaga bersama istrinya. Tapi hanya berselang beberapa menit saja, Dylan yang sedang menunggu di mobil bersama istrinya yang sedang hamil, tiba-tiba didekati oleh 2 orang purjing. Untungnya, Dylan yang waspada berhasil melumpuhkan para purjing tersebut. Sementara itu, kondisi di Polres sendiri ternyata sudah sangat kacau. Baku tembak terjadi di sana, antara para polisi dan para purjing yang mengepung area tersebut. Tak lama, sebuah roket launcher menghantam mobil yang Adela dan Darius tumpangi. Untungnya Adela dan Darius masih bisa selamat dari insiden itu. Di sini, Adela dan Darius sempat diserang oleh seorang purjing, tapi mereka bisa mengatasinya. Beberapa saat kemudian, Juan muncul dan langsung mengawal Adela menuju mobil mereka. Pada momen ini, sayangnya Darius tak mau ikut dengan kelompok Juan, karena ia harus kembali menjemput istri dan anaknya di rumah. Singkat cerita, Juan bersama Adela, Titi, serta keluarga Tucker yang terdiri dari Dylan, istri Dylan bernama Hannah, dan adik Dylan yang bernama Harper, berhasil kabur dari kota mereka. Lalu saat ini, mereka semua sedang beristirahat di sebuah pom bensin, sambil mengisi bahan bakar dan mencari persediaan makanan di sana. Di sebuah saluran televisi, tersiar kabar bahwa kerusuhan yang terjadi hari ini adalah imbas dari purge semalam yang oleh banyak pihak digunakan untuk memulai tindakan revolusi. Mereka menilai, purge 1 malam saja tak akan cukup untuk melepaskan amarah, jadi mereka meneruskannya secara sepihak tanpa persetujuan NFFA, sampai waktu yang belum jelas. Pemerintah Amerika, yaitu NFFA sendiri, saat ini belum tahu motivasi orang-orang tersebut melakukan hal ini. Tapi, ada satu indikasi bahwa revolusi ini didalangi oleh kaum ekstremis kulit putih, yang berniat membantai orang-orang imigran agar Amerika bisa sepenuhnya ditempati oleh kaum kulit putih saja. Merespon hal itu, kini NFFA sendiri sudah mengirim pasukan militer ke setiap kota di Amerika untuk mengendalikan situasi. Berdasarkan berita tersebut, Adela pun memberitahu rekan-rekannya, kalau hampir semua kota kini sedang mengalami kerusuhan, termasuk kota terdekat dari Texas, yaitu Miami dan juga Austin. Di saat kebingungan melanda, Titi memberikan sebuah rekaman dari siaran radio. Di sana diberitahukan kalau kerusuhan yang terjadi di Amerika ini membuat negara tetangga mereka, seperti Meksiko dan Kanada, secara sukarela membuka perbatasannya dan akan menerima para warga Amerika yang ingin masuk ke negara mereka. Tetapi, tenggat waktunya hanya sampai 6 jam ke depan, karena setelah itu perbatasan akan ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. Mendengar kabar tersebut, Juan dan kelompoknya pun bergegas pergi ke Meksiko, karena jarak dari mereka saat ini lebih dekat ke Meksiko daripada ke Kanada. Di tengah perjalanan, Dylan meminta maaf pada Juan atas sikapnya pada Juan yang terkesan rasis. Dylan menjelaskan, kalau ia sebenarnya hanya berusaha waspada agar bisa menjaga keluarganya. Tapi, kini Dylan sadar kalau Juan memang orang baik, jadi ia lantas berterima kasih kepada Juan. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja mobil mereka dikepung oleh sekelompok purge. Awalnya kelompok itu ingin menyerang, tapi saat Harper membentangkan sebuah bendera, dan berkata kalau ia adalah bagian dari mereka, para purjing itu lantas berhenti mengejar dan menyerang. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di kota kecil, bernama El Paso, sebuah kota di Amerika yang berbatasan langsung dengan negara Meksiko. Meski jaraknya sudah dekat, tapi ini tak mudah karena kondisi di kota El Paso ternyata jauh lebih buruk dari kota-kota lain di wilayah Texas. Celakanya, mobil yang mereka tumpangi malah rusak, sehingga mereka mesti melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sambil berburu dengan waktu sebelum perbatasan ditutup, Juan, Dylan, dan kelompoknya bekerja sama melewati kota yang hampir kolaps itu. Pada satu momen, mereka berniat berlindung di sebuah gedung bioskop, tapi tiba-tiba saja debu ledakan terjadi yang membuat mereka terpisah. Hal ini membuat Adela dan istri Dylan, yaitu Hannah, terjebak di gedung bioskop. Tapi karena waktu makin menipis, Juan meminta Adela membawa Hannah pergi ke bagian belakang gedung, dan mereka akan bertemu di sana. Masuk ke bagian dalam bioskop, Adela bersama istri Dylan, yang bernama Hannah, nampak sangat berhati-hati. Mereka juga sempat bertemu beberapa purjing di dalam, tapi untungnya, Adela yang merupakan mantan pasukan milisi Meksiko bisa mengatasinya dan melindungi Hannah. Saat sampai di belakang gedung,
sayangnya Adela tak menemui Juan dan yang lain di sana. Pada momen ini, meski ada di lokasi yang berbeda, Juan dan Adela ternyata sama-sama melihat sebuah simbol bunga mawar. Yang mana, itu adalah simbol yang biasanya digunakan oleh orang-orang Meksiko saat situasi sulit terjadi. Adela dan Juan yakin, simbol itu akan membawa mereka ke tempat aman, sehingga mereka pun lantas mengajak rekan-rekannya untuk mengikuti simbol tersebut. Sayangnya, situasi menjadi agak rumit, saat Juan bersama Dylan, Titi, dan Harper, tiba-tiba saja diserang oleh sekelompok ekstremis kulit putih. Pada momen ini, si ketua kelompok ekstremis, yang bernama Alpha, meminta Dylan dan Harper yang merupakan kaum kulit putih seperti mereka, membunuh Juan dan Titi yang merupakan warga kulit coklat. Tapi, Dylan tentu saja langsung menolaknya. Hal tersebut, pada akhirnya membuat Titi harus tewas karena dieksekusi oleh Alpha yang emosi. Untungnya, tak lama kemudian, pihak militer muncul menyerang kelompok ekstremis itu. Kekacauan ini lantas dimanfaatkan Juan dan kawan-kawannya untuk menewaskan istri sang Alpha, lalu kabur dari sana. Di tempat lain, Adela dan Hannah akhirnya sampai di lokasi simbol mawar itu berasal. Di dalam sana, Adela pun berhasil selamat karena ia bertemu dengan sesama kaum imigran Meksiko seperti dirinya. Tak lama, Adela dan Hannah pun akhirnya bertemu kembali dengan Juan, Dylan, dan juga Harper. Sayangnya, belum sempat mereka merasa lega, sebuah siaran berita mengabarkan bahwa militer di kawasan El Paso berhasil dikalahkan oleh para perusuh. Kondisi ini membuat perbatasan di El Paso menuju Meksiko resmi ditutup. Untungnya, salah satu tetua di sana, yang bernama Maria, masih memiliki cara lain. Ia lalu membawa semua pengungsi bertemu dengan seseorang, yaitu Chiago, sang kepala suku Indian di wilayah Texas. Tanpa basa-basi, Chiago pun langsung membawa mereka pergi ke titik rahasia perbatasan Meksiko dan Amerika. Sementara di tempat lain, Alpha, yang tadi terlibat baku tembak dengan kelompok Juan dan berujung tewasnya sang istri, mendapat kabar bahwa Juan sedang menuju perbatasan Meksiko. Alpha yang merupakan salah satu pemimpin kelompok ekstremis kulit putih, langsung bergerak memburu Juan, demi bisa balas dendam atas kematian istrinya. Kembali ke Juan, di sini ia sempat bertanya pada Chiago, bagaimana caranya ia bisa membawa semua orang ini melewati Meksiko, sedangkan perbatasan sudah ditutup. Chiago lalu menjelaskan, kalau ia dan sukunya sudah lama menempati area tersebut, dan di sana ada area perbatasan yang hanya diketahui oleh kelompoknya, jadi Chiago yakin bisa membawa orang-orang itu ke Meksiko lewat perbatasan tersebut. Sayangnya, belum sempat mereka melalui perbatasan, kelompok Alpha berhasil mengejar. Di sini, Chiago meminta semua perempuan jalan lebih dulu, sementara ia dan semua pasukannya, bersama Juan, Dylan, dan Adela, akan menahan kelompok Alpha. Singkat cerita, baku tembak pun langsung terjadi antara kelompok Chiago dan kelompok Alpha. This is outlet. Tetapi, karena kalah jumlah dan amunisi, kelompok Chiago pun terpojok. Untuk bertahan, mereka pun lantas pergi ke area bukit, yang langsung dikejar oleh para pasukan Alpha. Save that Mexican son of a bitch for me. Masuk ke sebuah bangunan, kelompok Chiago bersiap melakukan penyergapan. Hasilnya, dengan skill dan penguasaan area yang baik, kelompok Chiago berhasil melumpuhkan para anak buah Alpha. Begitu juga dengan Juan, Dylan, dan Adela, yang sukses mengalahkan lawan-lawannya. Tapi, sayangnya di sini adalah tiba-tiba saja dibawa oleh Alpha yang lantas langsung menjadikannya sandera agar bisa melumpuhkan Juan. Untungnya, dengan bantuan Dylan, dan sisa pasukan Chiago, Juan berhasil menyelamatkan Adela, sekaligus melenyapkan Alpha. Pendejo. Sesudah melenyapkan pasukan Alpha itu, Juan dan rekan-rekannya langsung berjalan menyusul yang lain melewati perbatasan dan memasuki negara Meksiko. Dylan lalu sesegera mungkin mencari Hannah istrinya. Tak butuh waktu lama, Dylan berhasil menemukan istrinya, yang ternyata sudah melahirkan seorang bayi perempuan. Dylan dan keluarganya pun tak lupa untuk berterima kasih pada Juan dan Adela yang sudah membantu mereka. Di ujung film, diceritakan kalau revolusi yang dilakukan para warga Amerika ini akhirnya berhasil menggulingkan NFFA. Tapi,
Kini yang tersisa adalah perang antara kelompok ekstremisme melawan warga sipil. Tidak diketahui kapan perang saudara ini akan selesai. Namun yang jelas, jika situasi ini tak berubah, ada kemungkinan Amerika bisa bubar dan hanya tinggal menjadi sejarah. Oke semua, itu dia alur film berjudul The Forever Purge. Menurut gue film Purge 1 ini menyajikan kritik sosial yang makin keras dan kompleks, dari mulai rasisme, ekstremisme, sampai lunturnya aturan di bawah tekanan kelompok fanatik. Bahkan di film ini, kita bisa lihat NFFA pada akhirnya hancur karena aturan ciptaan mereka sendiri, yaitu Purge, benar-benar sesuatu yang sangat ironis. Buat gue pribadi, film ini bukan sekedar thriller yang seru, tapi juga gambaran masalah dunia yang nyata, dan sangat mungkin benar-benar bisa terjadi. Selain aksi dan ketegangan, film ini juga ngasih pesan, bahwa kadang yang lebih mengerikan dari sebuah aturan, adalah ketika orang-orang mulai memanfaatkan itu untuk melawan sesamanya. Jadi untuk film ini sendiri, gue bisa kasih nilai 6,5/10. Sekian buat video kali ini, dan sesuai janji admin, ini dia kuis trivia dan cara ikutannya. Semoga beruntung, dan pengumuman pemenang bakal admin kasih tahu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.